10 negara yang menyebut kata Allah. Allah boleh, Allah boleh, elah boleh. Ya. 10 negara yang menyebut kata Allah, ya. 1. Ibrani Israel. Israel itu juga menyebut kata elah, ya. Dimulai dari Esra 5 ayat 1 sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Walah. 900 sebelum Masehi, mereka itu mengenal istilah basum elah, basmalah, bismillah, yaitu menyerukan nama Allah Israel, yaitu Elah yang punya nama sebutan Yahweh. Sejak kapan, Pak? 900 sebelum Masehi. Ya. Nomor 2. Kristen Arab Barat. Sudah ada Kristen Arab Barat sejak abad 1 Masehi, yaitu Kristen Arab di wilayah Israel, Yerusalem, Kisah 2 ayat 11, di Mesir, di Yordania, di Damsyik, Galatia 1 ayat 17, di Korintus Turki 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Kristen Arab Barat sudah memakai kata Allah yang punya nama Yesus Al-Masih sejak abad ke-1 Masehi. Didukung oleh ayat Alkitab, betul. Nomor 3, Kristen Arab Timur, terutama Arab Saudi, ya. Sudah ada Kristen di Arab Saudi pada tahun 580 Masehi, abad ke-6, dengan hadirnya Nabi Warokah dan Khadijah. Penggunaan kata Allah yang punya nama Isa Al-Masih sudah dipakai di lingkungan Kristen Arab Timur sejak abad ke-6. Nomor 4. Agama mirip Kristen Arab Timur. Ada agama yang mirip, sangat mirip dengan Kristen Arab Timur yang dibawa oleh Warokah, yang di Warokah dan Khadijah itu juga memakai kata Allah, tetapi ini dia, sama-sama memakai kata Allah tetapi tidak punya nama. Mereka juga menyebut kata Allah tapi tidak punya nama sejak abad ke-6, sama dengan Kristen Arab Timur yang dibawa oleh Warokah dan Khadijah. Cuman bedanya kalau Warokah dan Khadijah itu Allah punya nama Isa Al-Masih. Ada agama lain yang sangat mirip dengan itu, tapi Allah juga, tapi nggak pakai nama. Pendeta HTD bisa saja jelasinnya, ya seperti itu. Nomor 5. Kristen Arab wilayah Babilonia. Kristen di wilayah Irak, Iran, merembet ke Pakistan dan negara-negara sekitar sudah memakai kata Allah yang punya nama Isa Al-Masih abad ke-9. Nah, ini oleh agama yang mirip Kristen Arab Timur, dia selalu berdalih Alkitab bahasa Arab itu baru muncul abad 9. Tujuannya biar apa? Biar duluan kami memakai kata Allah. Mereka tidak tahu antara Arab Timur dengan Babilonia. Kalau Alkitab di Irak, di Iran, di Pakistan itu abad 9, betul. Tapi kalau Kristen Arab Timur di Arab Saudi abad ke-6 bareng sama yang mirip itu. Namanya juga usaha, Pak Tati deh. Namanya juga usaha. Kalau Anda sering mendengar bahwa orang Kristen itu baru memakai kata Allah di Arab abad ke-9, itu di Irak, Iran, dan wilayah Babilonia. Kalau di Arab Saudi abad ke-6 jelas ada Warokah, ada Khadijah. Di Arab Barat abad ke-1. Tapi kok mereka selalu mengatakan duluan kami, Pak, kami abad ke-6, Kristen abad 9. Ya, mereka nggak tahu antara Irak, Babilonia, dan Arab Saudi, ya. Nomor 6, Malaysia.
Kristen di Malaysia juga memakai kata Allah yang punya nama Isa Al-Masih sejak Malaysia dijadikan jajahan sekitar abad ke-18. Nomor 7, Kristen di Sarawak dan Brunei. Kristen di Sarawak dan Brunei juga sudah memakai kata Allah yang punya nama Isa Al-Masih sejak abad 18 juga. Nomor 8, Melayu Rio. Kristen di Melayu Rio, di wilayah Melayu Rio, Sumatera Barat, Jambi, sudah memakai kata Allah yang punya nama Isa Al-Masih juga sekitar abad 18 Masehi. Nah, sekarang Indonesia pada umumnya. Kristen Indonesia pada umumnya memakai kata Allah, tetapi yang punya nama Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Bedanya dengan Malaysia, dengan Melayu, dengan Brunei, dengan Sarawak adalah sama-sama memakai kata Allah, tetapi kalau di Indonesia itu Yesus Kristus, tapi kalau di Melayu Isa Al-Masih. Ya, di Indonesia pada umumnya sejak abad ke-19. Nomor 10, kejawen di Jawa. Keyakinan kejawen di Jawa juga memakai kata Gusti Allah, tapi tidak punya nama. Tidak diketahui sejak kapan. Jadi kesimpulannya, jadi ada 8 negara yang memakai kata elah atau Allah yang punya nama. Kalau di Israel itu Yahweh namanya, kalau di kekristenan namanya ada yang Isa Al-Masih, ada yang Yesus Kristus. Hanya ada 2 agama keyakinan yang juga memakai kata Allah atau Gusti Allah tetapi tidak punya nama, yaitu agama mirip Kristen Arab Saudi dan keyakinan kejawen di Jawa. Kata Allah yang punya nama Isa Al-Masih makin berkembang ke negara-negara Arab modern, misalnya Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab di negara-negara Afrika sejak abad ke-20, berbarengan juga dengan penggunaan kata Allah yang tidak punya nama dari keyakinan lain. Tetap toleransi. Salam Pendeta HTD. Bapak Ibu Saudara, saya memberi penjelasan ini dalam edukasi Indonesia Pancasila ya, tetap toleransi ya. Jadi kata Allah itu dipakai oleh kekristenan dan di luar kekristenan. Mana duluan? Ya kekristenan duluan. Titik baliknya biasanya di abad ke-6. Di Kristen Arab Saudi ada Warokah dan Khadijah. Ini perintis Kristen Arab. Di situ menyebut kata Allah punya nama Isa Al-Masih. Berbarengan saat itu ada keyakinan lain yang sangat mirip dengan Kristen Arab. Ya, bedanya cuman Allahnya nggak pakai nama Isa Al-Masih. Sama-sama abad ke-6. Biasanya di titik inilah confuse. Lalu merembet ke abad 9 di daerah Irak, Iran, dan negara-negara Babilonia. Kalau itu abad 9 betul. Ya betul ya. Terus baru masuk ke Malaysia, Indonesia lah ya, seperti itu ya. Jadi kata Allah itu disebut oleh 10 negara. Sekarang nambah. Uni Emirat Arab ya, negara-negara Arab di Afrika banyak Kristennya loh. Di situ juga ya. Menyebut kata Allah, Isa Al-Masih betul. Ya. Jadi duluan Kristen Pak ya kata Allah, iya. Ya, ini mengedukasi dengan data ya, pakai ayat loh. Kalau Kristen itu sejak abad pertama, dimulai dari Kisah 2 ayat 11 itu di Yerusalem. Ada orang Kristen Arab ikut dibaptis, bagian dari 3.000 yang dibaptis Petrus dan kawan-kawan itu. Ya, kemudian Paulus ke Damsyik, dan Damsyik kan Arab Barat. Galatia 1 ayat 17 pakai ayat saya. Lalu 14 tahun di 2 Korintus 12 ayat 2, 3, dan 4. Jadi Paulus 17 tahun muter-muter di Arab. Ya, Arab mana saja. Arab Damsyik, Arab Turki, ya toh, Korintus daerah situ. Sekarang kan Turki itu namanya. Ya. Jadi kata Allah sudah dipakai sudah. Bahkan syahadat ya, syahadat Kristen Arab lebih dulu. Itu abad pertama loh, tahun 50 Masehi loh. Paulus itu memperkenalkan syahadat. Anda boleh klik di Google. Ya, klik di Google. Apakah orang Kristen sudah mengucapkan syahadat lebih dulu?
Nah, nanti kata-katanya begitu ya. Iya, lebih dulu mengucapkan syahadat ya. Nih tak bantu ya. Jadi gini, syahadat saya klik nih, saya klik di Google ya. Syahadat ya, syahadat Kristen ya. Kristen Arab. Ya, tuh. Syahadat Kristen Arab. Wah, agak sulit juga nih. Oh ya sudahlah, agak sulit ya. Ya, saya sedang bikin video yang internetnya kurang connect ya, wifi-nya. Syahadat Kristen Arab sudah ada tahun 50 Masehi. Ya, ini kata-katanya nih. La ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Syahadat itu untuk Allah hu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Tidak pernah ada syahadat itu nyebut-nyebut nama nabi, nama rasul, nggak ada. Yang disebut selalu nama Gusti Allah, Allah dan Tuhan yang punya nama Isa al-Masih. Silakan Anda cek, boleh cek di Google 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Itu mengedukasi seperti itu. Ya nggak apa-apa, wong ini faktanya kok, didukung ayat kok. Ya, seperti itu ya. Ya, 10 negara yang menyebut kata Allah ya. Gitu ya. Kita tetap saling toleransi ya, saling menghargai, saling menghormati ya. Jadi segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.